Perkenalkan, nama saya Intan Supraptiningsih dengan NIM 71014202991 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran Rombel PAP A 2020. Sebelumnya, tugas ini merupakan tugas video untuk memenuhi mata kuliah Etika dan Profesi Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di bagian cerah ini, bagaimana kabarnya nih? Iya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta ilmu yang didapat bisa dipahami serta berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai konsep arsip dan kearsipan. Selanjutnya, arti dari kearsipan. Kearsipan sendiri yaitu suatu kegiatan menyimpan surat atau dokumen. Kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan penerimaan, pencatatan, pengiriman, serta pemusnahan surat dan dokumen. Kearsipan sendiri sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini telah disadari oleh seluruh pihak yang terkait. Apabila suatu organisasi tidak melakukan kearsipan, pasti akan menimbulkan suatu permasalahan baru bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi arsip. Apabila dilihat dari segi kegiatannya dalam kearsipan, arsip sendiri memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai alat penyimpanan warkat, sebagai alat bantuan perpustakaan, penyimpanan warkat-warkat keputusan sesudah diambil atau dasar dalam pengambilan atau penantian keputusan organisasi. Lalu yang selanjutnya sebagai penyimpanan warkat secara teratur dan tetap demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir mengenai kemajuan perusahaan. Sementara itu, apabila dilihat dari segi sistem penanganannya, fungsi arsip sendiri yaitu yang pertama dengan adanya arsip, aktivitas organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu sebagai bukti tertulis jika terjadi masalah, selanjutnya sebagai sarana komunikasi secara tertulis, sebagai bahan dokumentasi, sebagai alat pengingat, sebagai alat penyimpanan warkat, sebagai alat bantu perpustakaan organisasi atau perusahaan jika memiliki, lalu sebagai bantuan bagi pemimpin dalam menentukan keputusan organisasi atau perusahaan. Dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga terdapat pembagian fungsi arsip, yaitu yang pertama fungsi dinamis. Fungsi dinamis itu apa? Fungsi dinamis itu fungsi yang apabila penggunaannya dilakukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan organisasi atau perusahaan. Sedangkan fungsi statis yaitu fungsi yang apabila penggunaannya tidak dilakukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan dalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Sekarang kita masuk ke nilai guna arsip. Masih pada semangat ya semuanya? Sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah di sini ada yang tahu apa saja sih nilai guna arsip? Ternyata belum ada yang tahu ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Nilai suatu arsip merupakan nilai di mana kita didasarkan pada keperluan penggunaan arsip. Berdasarkan kegunaannya, nilai guna arsip dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu nilai guna arsip primer yang meliputi ada nilai guna administrasi
nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna ilmiah dan teknologi. Lalu yang selanjutnya itu ada nilai guna sekunder, yang meliputi ada nilai guna kebuktian, nilai guna informasional secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya dalam arsip sendiri ada macam-macam penyimpanannya loh. Nah, hari ini kita juga akan belajar mengenai macam-macam penyimpanan arsip. Jadi tolong diperhatikan ya, jangan ada yang sibuk sendiri. Macam-macam sistem penyimpanan arsip. Yang pertama yaitu ada sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Itu terdiri atas 5 sistem, yaitu yang pertama ada sistem filling object. Sistem ini merupakan sistem penerimaan, penyusunan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penemuan kembali suatu surat atau warkat dengan menggunakan petunjuk abjad, nama orang, atau nama organisasi menurut tatanan abjad. Lalu yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ada sistem tanggal, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun. Yang ketiga ada sistem subjek, yaitu sistem pengelolaan arsip dengan sistem pokok masalah, yaitu dengan tata cara penyimpanan dan penemuan kembali arsip, arsip surat masuk maupun arsip surat keluar berdasarkan subjek atau pokok masalah atau perihal dari arsip tersebut. Yang selanjutnya ada sistem wilayah, yaitu sistem penyimpanan dokumen berkas atau arsip yang dijadikan pedoman untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan berdasarkan wilayah dari pengirim surat atau wilayah yang kita kirimi surat. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada sistem nomor, yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor. Sistemnya itu menyimpan dan menemukan kembali arsip berdasarkan kode angka atau nomor. Nah, itu dia tadi macam-macam sistem penyimpanan arsip. Setelah berbagai penjelasan yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena kurang jelas atau tidak dapat dipahami, silakan Ibu persilahkan untuk bertanya. Oh, ternyata tidak ada ya? Sudah paham semua? Oke, bagus. Memang materi ini itu tidak begitu sulit jika kalian itu mengikuti dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik dalam pembelajaran. Baiklah, jika tidak ada yang dipertanyakan, tidak terasa sudah 1 jam pembelajaran mengenai materi arsip dan kearsipan. Ibu ingin kalian itu mempelajari kembali materi ini di rumah supaya bisa lebih paham mengenai arsip dan kearsipan. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan materi yang telah disampaikan oleh Ibu dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak semua. Hari ini Ibu tidak memberikan tugas ya. Ibu hanya meminta kalian semua mempelajari kembali materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Nanti minggu depan Ibu akan mempertanyakan kembali. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.